Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Zamarey, di channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Untuk yang pertama ini, mungkin saya akan meneruskan, di mana seperti pembicaraan kemarin, bahwa saya akan membuka bagian-bagian cerita dari sahabat-sahabat yang menyempatkan dirinya menuliskan lalu bertanya, ingin mendapatkan sedikit pesan atau mungkin jalan keluar melalui pesan singkat di DM Instagram. Dan saya membacanya. Alhamdulillah. Mungkin di video ini saya hanya akan menjawab 2 pertanyaan saja. Dan mohon maaf jika jawaban yang mungkin saya sampaikan tidak berkenan. Karena sekali lagi, saya bukan ahlinya. Saya bukan pakar yang mampu menjawab segala macam permasalahan. Saya hanya melihat dari sisi pemikiran saya, bagaimana baiknya, apa solusi yang terbaik, dan mungkin sedikit saran-saran di mana tidak bermaksud menggurui, tapi kembali kepada hati masing-masing, bahwa jika jawaban saya memang dapat diterima, alhamdulillah. Jika pun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, ini mungkin pertanyaan yang pertama yang saya terima di DM Instagram. Dan mungkin sebelum saya membukanya, saya ingin memberitahu sahabat-sahabat di YouTube ini. Mengapa DM saya tidak bisa mengirim pesan? Karena memang saya memprivasinya. Sebab jika tidak demikian, banyak sekali DM-DM yang berisi hujatan, ancaman, dan sebagainya. Jadi saya berusaha menyaringnya. Ketika pun ada sahabat yang memang ingin mengirimkan cerita atau bertanya, mungkin bisa memintanya melalui komen di postingan Instagram saya. Nanti saya akan memulai men-DM atau mengirimkan pesan kepada sahabat, lalu sahabat bisa mengirimkan pesan seperti apa yang diinginkan. Mungkin itu sedikit intermezzo untuk informasinya. Baiklah sahabat semua, para penonton setia Tuhan Tidak Pernah Iseng channel YouTube ini, kita mulai. Ini mungkin pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rey, aku ingin bertanya. Aku mempunyai suami yang sudah mengakui bahwa dia gay, dalam tanda kutip gay, mungkin gay ya. Tapi pengakuan itu dia lakukan setelah menikah. Sebelumnya tidak pernah terlihat suami saya berbeda. Sebenarnya aku ingin mengakhiri pernikahan ini, tapi mengingat janji dia tidak akan pernah salah jalan dan mengikuti hawa nafsu menyimpangnya, aku jadi kasihan sama dia. Tapi aku tersiksa hati, Kang. Harus bagaimana aku? Apakah aku salah kalau aku meninggalkannya demi kebahagiaan aku? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ukti, mungkin di sini Ukti ya, atau sobat perempuan yang sudah mengirimkan sepenggal cerita yang terjadi di rumah tangganya. Ini mungkin saya membahas sedikit yang kesekian kalinya. Ada Ukti atau wanita yang bercerita yang sudah memiliki suami tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Saya pun mungkin bingung untuk menjawabnya harus bagaimana. Tapi kembali berkaca pada diri saya.
Alhamdulillah. Kalau ingin tahu cerita sedikit kehidupan saya dengan istri saya sebelum seperti sekarang, mungkin bisa dilihat di channel atau di video-video sebelumnya. Saya membuat cerita pengakuan kepada istri. Di situ pun saya seperti mengakui segalanya kepada istri. Tapi cerita detailnya silahkan nonton sendiri. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya merasa apa yang dirasakan oleh Uhti ini. Pasti kecewa, pasti merasa dikhianati atau dibohongi, pasti merasa mungkin saja bahwa suaminya ini tidak seperti apa yang diinginkan. Namun, di sini ada kalimat, jika laki-laki itu atau suami Uhti ini berjanji tidak akan pernah salah jalan dan mengikuti hawa nafsu menyimpangnya. Saya mungkin ambil atau garis bawahi kalimat itu. Memang kita bukan manusia sempurna yang bisa memaafkan setiap orang, yang bisa memaklumi setiap orang. Tapi menurut saya, ketika ada manusia yang ingin memperbaiki jalan hidupnya, yang ingin berjalan dan butuh kita di sampingnya, apakah kita akan berlepas tangan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan selalu memaafkan hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Mengapa kita tidak? Apalagi ini sudah terikat pernikahan. Ini menurut saya. Jadi berikanlah kesempatan, berikanlah suami Uhti ini untuk terus berjuang memperbaiki hidupnya yang mungkin dikatakan menyimpang. Semua tidak ada yang tahu. Di akhir cerita, wallahu a'lam bisawab, orang yang sesoleh apapun, di akhir cerita tidak pernah kita tahu apa yang kita dapatkan. Siapa tahu, orang yang kita anggap hina, orang yang kita anggap sebagai calon neraka, justru mendapatkan surga di akhir ceritanya. Kita juga tidak sempurna menjadi seorang manusia. Apa salahnya kita memberikan kesempatan untuk orang lain memperbaiki dirinya dan kita menemaninya? Tapi kembali lagi, ketika saya membaca di akhir kalimat di mana Uhti ini bercerita kalau dia pun tersiksa hati. Mungkin tersiksa hatinya dari segi apa saya tidak tahu. Dari segi mana atau kelakuan suaminya apa saya tidak tahu. Tapi mungkin saya bisa sedikit menggambarkan. Ketika istri saya pun banyak yang underestimate terhadap istri saya. Banyak sahabat-sahabat di luar yang tidak mengakui, tidak setuju di mana istri saya bahagia-bahagia saja gitu bersama saya. Pasti sakit hati, pasti banyak kurangnya, pasti tidak bahagia. Dan saya selalu mengatakan, saya selalu bicara sama istri saya, kalau memang saya tidak memberikan kebahagiaan, kalau saya menyakiti, kalau saya banyak kekurangan, banyak di luar sana lelaki lain yang mungkin akan membahagiakanmu. Tapi istri saya selalu menjawab, jika saya adalah jalan surganya Allah, istri saya akan terus menerima saya, asalkan saya di jalan yang terbaik. Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Istri saya pun sampai hari ini tetap mendampingi saya. Dan saya pun berusaha menjadi suami yang terbaik, walaupun masih selalu banyak kekurangannya. Ketika mungkin ada bagian-bagian yang tidak bisa
diisi sama si suami ini sehingga menyakiti ukhti ini. Nah, di sanalah ujian terberatnya. Di sanalah perlu komunikasi yang baik. Ketika mungkin salah satunya di antara apa yang kekurangan saya tidak bisa kasih kepada istri, saya imbangi dengan hal lain. Contohnya, ya karena memang keterbatasan saya sebagai manusia yang memiliki kelainan seksual, pada saat saya harus memenuhi batiniah istri saya tidak mampu seperti laki-laki lain, saya imbangi dengan hal yang lain. Contohnya mungkin saya banyak ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak bicara, bahkan jalan-jalan ke tempat yang sederhana, makan bersama, masak bersama. Hal-hal seperti itu yang saya lakukan. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan atau ukhti lakukan untuk lebih tahu sang suami. Allahu a'lam bishawab, justru suami ukhti ini membutuhkan ukhti untuk menjadi pendampingnya, mudah-mudahan sampai kelak di surga. Tapi itu pemikiran saya. Kembali itu pemikiran saya. Semua kembali kepada ukhti. Saya tidak berhak melarang, saya pun tidak berhak memerintah. Ketika memang ukhti tidak bisa menerima dan mungkin merasa tersiksa, jangan siksa hati ukhti. Wallahu alam, di luar sana ada kebahagiaan yang mungkin bisa memberikan kebahagiaan lebih kepada ukhti, ya silahkan. Tapi mungkin Tuhan tidak pernah iseng kembali kepada makhluknya. Kalau kebahagiaan ukhti sesungguhnya adalah suami ukhti ini, dengan membimbing suami ukhti, dengan membimbing suami yang memang seperti ini adanya, itulah kebahagiaan yang utama. Insya Allah banyak sahabat-sahabat saya yang memang memiliki kelainan seksual, tetap memiliki anak, tetap memiliki keturunan. Dan mudah-mudahan ukhti juga diisi kebahagiaannya dengan hal-hal lain, sampai mungkin satu saat bisa memiliki anak dan bertambah kebahagiaannya. Dan kembali, saya kembalikan kepada ukhti. Mana yang akan ukhti pilih? Ini hanya saran saya, ini hanya masukan saya. Saya tidak bisa memberikan jawaban mungkin tidak yang sesuai dengan keinginan ukhti. Tapi ini yang saya bisa berikan kepada ukhti. Mungkin itu jawaban untuk video yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan memberikan sedikit masukan, dan kalau misalkan belum puas, ada yang ingin ditanyakan kembali, ada yang ingin diceritakan kembali, saya tunggu DM-nya kembali. Terima kasih untuk ukhti ini yang memberikan pertanyaan. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, dan ini pertanyaan terakhir sebab saya tadi bicara ingin menjawab 2 saja untuk video supaya durasinya tidak terlalu lama. Baiklah, ini mungkin pertanyaan entah dari pemuda atau siapa, tapi terlihat ini sahabat yang memiliki pengalaman seperti saya. Ini mungkin pesannya yang akan saya bacakan. Kang Rey, saya mau tanya, bagaimana menurut Kang Rey fenomena boti yang makin bertambah banyak dan makin banyak penolakan juga ancaman? Saya merasakannya, kemana-mana jadi takut, padahal saya sendiri tidak ingin seperti ini. Apa salah saya terlahir begini? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih untuk pesannya yang dikirimkan oleh mungkin ini sahabat lelaki mungkin ya, atau ya yang mengalami orientasi.
seksual seperti saya. Mengenai fenomena yang mungkin saya tidak agak rancu untuk mengatakan boti atau apa. Mohon maaf. Tapi memang di sosial media masa kini, zaman sekarang, Masya Allah, Tabarakallah, Astagfirullahaladzim, betapa bebasnya kita berkata, betapa tidak ada batasan kita berucap. Bukan saya membela orang-orang yang memang memiliki orientasi seksual berbeda, bukan. Tapi mungkin tidak elok rasanya ketika kita melihat orang yang sudah memiliki kekurangan, terus kita menghinanya. Tapi terkadang saya juga memaklumi, kadang pantas orang-orang yang bisa dikatakan dalam tanda kutip normal gitu, mengatakan atau menghina dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, karena memang perilaku-perilaku orang-orang yang demikian ya mengesalkan. Ada juga yang demikian, saya tidak menutup mata. Tapi mungkin untuk fenomena ini saya juga bisa melihat di beberapa daerah kadangkala mengancam jangan sampai ada orang yang lain gitu ya, yang saya sebut tidak menyebutkan seperti di pesan ini, yang kewanita-wanitaan gitu, akan dibunuh, akan diusir dan sebagainya. Astagfirullah, mungkin itu dulu saya seperti itu, walaupun memang sangat tabu zaman dulu, tapi saya tidak diusir, saya tidak diancam, cuman memang saya dibully. Tapi sekarang luar biasa, memang menakutkan sekali. Tapi apa boleh buat? Saya hanya menyarankan ketika mungkin sahabat ini yang memiliki orientasi dengan seperti kewanitaan sehingga takut untuk kemana-mana, takut diancam, berusahalah untuk tetap jadi diri sendiri, tidak dilebih-lebihkan, tidak dilebay-lebaykan. Mungkin orang juga akan melihat laki-laki yang menyerupai perempuan terus dengan gayanya yang dibebas-bebaskan, yang seperti itu yang mungkin masyarakat benci. Tapi orang yang biasa-biasa saja walaupun memiliki ciri-ciri keperempuanan, mana mungkin masyarakat langsung begitu saja menghajar atau mengancam, menolak. Mungkin berusahalah untuk tetap apa adanya, tapi tidak dilebih-lebihkan. Walaupun di sosial media banyak juga yang malah sengaja keadaannya diperlihatkan seperti itu, sehingga banyak masyarakat yang geram. Jadi saya hanya menyarankan kepada sahabat ini, teruslah jadi diri sendiri dan pilihlah jalan yang terbaik. Jadilah lelaki yang memang seperti begitu adanya. Dandanan, cara berbicara, cara berkata-kata, cara berperilaku mungkin tetap seperti ini. Hanya jangan dilebih-lebihkan dengan menggunakan pakaian wanita atau dengan jalan yang berlenggak-lenggok. Mungkin itu yang membuat masyarakat geram sehingga benci. Tapi kalau mungkin biasa-biasa saja, saya percaya masyarakat juga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pertanyaan terakhirnya ini yang mungkin pernah saya alami. Boleh dicek kembali YouTube saya, video-video saya sebelumnya. Saya pun pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa saya lahir begini? Apa salah saya terlahir begini? Karena apa? Karena zaman dulu orang-orang membenci saya seperti banci, seperti perempuan. Padahal diri saya sendiri tidak merasa demikian. Saya jalan biasa saja, saya ngomong biasa saja, tapi selalu jadi bahan ketawaan, tapi selalu jadi bahan candaan.
Saya sama pertanyaannya, apakah saya salah lahir ke dunia ini hanya untuk dihina, hanya untuk dibully gitu. Tapi alhamdulillah, seiring waktu saya sudah berdamai dengan diri, dan mungkin generasi juga berubah. Waktu memang tidak pernah tetap sama seperti itu. Seiring waktu, ketika saya semakin dewasa, sudah tidak berpengaruh lagi apa-apa. Dan saya menemukan jawabannya, bahwa saya tidak salah lahir begini. Karena saya yakin, justru Allah dengan maha penciptaannya menjadikan saya begini untuk jadi bagian yang berguna untuk kalian sahabat-sahabat yang punya pengalaman, punya cerita sama seperti saya. Mudah-mudahan kelahiran kita di dunia ini apapun adanya, cacat fisik, cacat mental, kadangkala memang orientasi seksual, semua tidak ada yang tidak berguna. Seperti Allah menciptakan makhluk-makhluk lain di dunia ini yang menjijikan, yang membuat penyakit, semua pasti berguna. Jadi kita bergunalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin jawaban dari saya yang mudah-mudahan ada relate untuk sahabat yang bertanya ini. Dan mohon maaf jika jawaban saya kurang memuaskan. Silahkan DM kembali dan insya Allah nanti saya akan jawab. Mungkin itu saja 2 pertanyaan untuk video yang pertama ini di sesi ngobrol bareng Kang Rey. Terima kasih untuk 2 sahabat yang sudah mengirimkan pertanyaan ini. Dan saya tunggu untuk sahabat-sahabat yang lain, silahkan. Kalau ingin memberikan pertanyaan di Instagram atau obrolan apapun di DM Instagram, silahkan minta dulu di kolom komentar. Dan insya Allah saya akan memulai memberikan pesan kepada Anda, sahabat-sahabat, jadi kita bisa chat. Itu langsung sama saya. Kalau di Facebook mungkin ada teman saya sebagai adminnya, di X juga, di TikTok juga. Kadang di TikTok memang sama saya, tapi karena saya gaptek di TikTok, jadi kadang sekarang lagi di privasi karena banyak sekali yang tidak berkenan mengirimkan pesan dengan tidak baik. Jadi saya di TikTok dibatasi. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk para pendengar semua, sahabat-sahabat yang sudah menunggu lama. Mudah-mudahan ini jadi bagian pembelajaran ilmu untuk kita semua. Dan terima kasih untuk yang memberikan pertanyaan. Kita akan kembali dengan video yang lain, dengan pertanyaan yang lain, dan mudah-mudahan dengan jawaban yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.